Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Adina Melati Putri Saidin dengan NIM 242111008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perbankan Indonesia. Dalam presentasi kali ini, saya mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan bank. Yang kedua, tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank. Yang ketiga, kewenangan dari pengaturan dan pengawasan bank. Dan yang terakhir yaitu sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu belum mengenai sistem perbankan? Jadi, sistem perbankan adalah keseluruhan tatanan lembaga, aturan, dan praktik yang mengatur kegiatan perbankan dalam suatu negara. Hal ini tuh meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Sistem ini memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, yaitu untuk mendukung sistem pembayaran, intermediasi, dan juga kestabilan moneter. Jadi, sistem perbankan ini tuh memiliki hubungan dengan sistem pengaturan dan pengawasan yang dimana agar sistem keuangan ini tetap stabil dan bank tidak jatuh dalam kondisi yang krisis. Kemudian bisa menciptakan percayaan kepada masyarakat atau membuat masyarakat merasa nyaman dalam menyimpan dan meminjam dana. Oleh karena itu, bagaimana sih pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia? Oke, lanjut ke next. Masuk poin pertama yaitu pengaturan dan pengawasan bank. Dalam sejarahnya, sebelum tahun 1999, Bank Indonesia memiliki dua peran utama. Yang pertama sebagai otoritas moneter dan yang kedua sebagai pengawas bank. Saat itu masih bersifat konvensional dan berfokus pada laporan keuangan dan belum berbasis risiko. Kemudian terjadilah krisis moneter pada tahun 1999 sampai 1998 yang menunjukkan bahwa pengawasan itu tuh belum efektif karena terdapat banyak bank yang kolaps karena lemahnya manajemen risiko ini. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memperkuat peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank. Dengan mulai menerapkan pendekatan Risk-Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko. Namun dalam undang-undang ini juga direncanakan pembentukan lembaga baru, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang sebagai lembaga pengawasan yang lebih independen dan menyeluruh untuk memisahkan fungsi pengawas Bank Indonesia. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang membuat pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK yang secara resmi pada tanggal 31 Desember tahun 2013, yang dimana bertugas untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, atau aspek mikroprudensialnya. Jadi Bank Indonesia itu tidak lagi mengawasi bank, tetapi fokusnya lebih pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau aspek makroprudensial. Sekarang OJK sebagai pengawas utama dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, teknologi informasi, dan pendekatan preventif yang berfokus untuk mendorong kesehatan bank dan manajemen risiko yang kuat, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, meningkatkan digitalisasi perbankan, dan keamanan siber. Dalam menjaga stabilitas keuangan ini di Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan saling bekerjasama melalui forumnya yang bernama KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Lalu apa sih tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank sendiri? Tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank
yaitu pertama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, yang dimana agar kegiatan ekonomi nasional ini tuh tidak mengganggu atau tidak terganggu akibat krisis perbankan. Yang kedua, untuk melindungi dana masyarakat atau nasabah. Karena bank mengolah dana masyarakat dalam jumlah besar, maka perlu adanya pengawasan agar dana tersebut dikelola secara aman. Yang ketiga, menciptakan perbankan yang sehat dan efisien. Dengan pengawasan, bank dapat terhindar dari risiko kebangkrutan akibat salah kelola atau penyalahgunaan dana. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat yakin bahwa bank diawasi dengan baik, mereka pasti tidak ragu menyimpan dan juga meminjam uang dari bank. Yang kelima, untuk mencegah praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lanjut, bagaimana sih kewenangan pengaturan dan pengawasan bank? Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi beberapa kewenangan, yaitu yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau right to listen dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan kepengurusan bank, serta pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang kedua yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan atau right to regulate yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi meliputi dua, yaitu yang pertama, pengawasan bank secara langsung atau on-site supervision, terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangkan pengawasan yang tidak langsung atau off-site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini tuh mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Yang kelima yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau right to investigate, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau SJK, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan yang terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan pegawai tertentu yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Kewenangan yang terakhir yaitu untuk perlindungan konsumen atau right to protect, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Kemudian kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, pengawasan bank lebih berfokus pada aspek makroprudensial seperti menetapkan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter termasuk suku bunga dan likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk sistem perbankan, untuk mencegah terjadinya krisis sistemik. Yang ketiga, pengaturan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran lalu lintas pembayaran dan keuangan. Lalu bagaimana sih sistem pengawasan bank oleh sistem Bank Indonesia? Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision. Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko atau risk-based supervision. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan atau forward-looking. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat atau inherent risk pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko, risk control system. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan. Terdapat beberapa jenis risiko, yaitu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan atau counterparty memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar. Kemudian, risiko likuiditas. Antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Kemudian, risiko operasional. Risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian risiko hukum yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak. Kemudian risiko reputasi yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Kemudian risiko strategis adalah risiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Dan yang terakhir adalah risiko kepatuhan yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pengaturan dan pengawasan bank merupakan dua pilar utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas sektor perbankan. Pengaturan berperan sebagai pagar regulasi, sedangkan pengawasan menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan bank berjalan sesuai aturan. Dengan kerjasama antara Bank Indonesia dan OJK, serta dukungan dari LPS menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat, sehat, dan adaptif terhadap risiko-risiko ekonomi dan keuangan. Nah, cukup sekian presentasi saya saat ini. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.